terlepas daripada hukum merayakan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu sendiri yang setiap tahun terulang perdebatannya di antara kaum muslim, terlepas daripada perdebatan itu semua, yang mesti ditanyakan, sudahkah kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW? Atau pertanyaan yang lebih formal, sudahkah kita melakukan hal-hal yang mestinya dilakukan oleh orang-orang yang mengakui bahwa dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada satu ulama Nusantara asli Indonesia, tapi namanya dikenal seantero jagat khazanah keislaman dunia, yaitu Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi, atau biasa kita sebut dengan nama Imam Nawawi Banten. Beliau punya kitab, dalam kitabnya namanya Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Asyu'ab Al-Imaniyah. Beliau menjelaskan tentang bukti atau standar cinta Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang muslim tidak mungkin dikatakan dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW kecuali dia melakukan hal-hal yang jadi standar. Ini bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Beliau menjelaskan ada 4 hal yang menjadi standar bahwa orang itu layak untuk dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini penting dibahas, terlepas dari perdebatan orang maulid boleh atau tidak boleh. Untuk menjadi standar, benarkah kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan yang pertama, standar atau bukti orang cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah bersolawat kepada beliau SAW. Dan ini sesuatu yang sangat logis gitu ya. Artinya tidak perlu butuh ayat, butuh hadis, butuh dalil untuk mengatakan kalau cinta Nabi bersolawat. Karena standarnya orang yang cinta kepada seseorang, orang yang cinta kepada benda, bahkan pasti dia sering menyebut nama yang dia cinta. Karena otaknya dipenuhi dengan nama yang dia cinta, maka kalimat yang keluar dari mulutnya adalah nama orang yang dia cinta atau benda yang dia cinta. Maka kalau mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tanya, sudah berapa kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam sehari semalam? Sejak buka mata sampai tutup mata lagi di malam hari, berapa kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau emang beneran cinta, apa iya orang yang cinta Nabi Muhammad, apa iya orang yang cinta bersolawatnya nyebut namanya cuma sekali 2 kali dalam sehari? Tentu kan agak diragukan cintanya. Dan untungnya kita tuh tinggal di Indonesia. Apa untungnya? Untung kita diajarin dari dulu khazanahnya Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i dalam fikih sholat. Yang dalam fikih sholat itu kita diwajibkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di tahiyat akhir. Kalau nggak ada tahiyat akhir, susah rasanya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu standar yang pertama. Kalau orang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, lihat berapa kali dia bersalawat. Dan kalau emang dia cinta, ngaku cinta Nabi Muhammad SAW, lihat reaksinya ketika ada orang melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, yang dijadikan standar oleh Imam Nawawi bahwa ini bukti cinta Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah beliau SAW. Jadi setelah mulutnya banyak menyebut nama Nabi Muhammad, banyak bersolawat, kemudian yang kedua, badannya mulai mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sederhananya begini, kita ini kan dalam kehidupan kita sering punya model, standar, role model yang kita ikuti. Anak-anak kita tuh suka sama pemain bola, katakanlah Cristiano Ronaldo, suka sama penyanyi, sebutlah nama siapapun itu. Dan biasanya orang kalau udah cinta tuh bakal ngikutin apa yang dikerjain oleh yang dicintanya, kan begitu. Ada pemain bola rambutnya mohak, ikut semua anak-anak kita pakai rambutnya mohak. Urusan pantas nggak pantas urusan nomor 27, yang penting ngikutin dulu, kan begitu. Merek bajunya sama, model bajunya juga sama, rambutnya sama. Kemudian di sini ada stempel PLN tuh dulu ada tuh, sama, ngikutin semua, kan begitu. Sepatunya juga sama, warnanya sama, begitu. Mereknya juga sama, beli di toko yang sama. Cinta kita kepada beliau
maka orang ngikutin. Begitu juga kalau yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, periksa dong dari keseharian kita sudah berapa sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadi rutinitas kita, mulai dari buka mata sampai tutup mata lagi nanti di malam hari. Nggak usah yang muluk-muluk ya, nggak usah yang gede-gede kayak model sholat tahajud, sholat witir, puasa sunnah Daud dan seterusnya. Itu kegedean, levelnya level tinggi. Ya tentu kalau antum bisa, alhamdulillah. Tapi bagi yang baru mau belajar nih ngaku cinta Nabi Muhammad, yang kecil aja dulu, yaitu contohnya kayak doa habis bangun tidur, kan begitu. Minum pakai tangan kanan, tangan kanannya sambil duduk, bukan tangan kanannya duduk, dianya yang duduk, kan begitu. Kemudian bertemu dengan orang dengan senyum yang merekah, lebih bagus lagi ditambahin salam. Dan itu kan sunnah Nabi, kebiasaan Nabi, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan seseorang kecuali beliau dalam keadaan tersenyum. Maka kalau kita ngikut maulid Nabi Muhammad SAW tapi mukanya manyun sama yang nggak ikut maulid, nggak sunnah Nabi gitu juga nggak bikin maulid dengan alasan bahwa itu bukan sunnah Nabi, tapi ketemu orang yang bikin maulid mukanya serem, itu juga sama nggak ngikutin sunnah Nabi. Jadi kalau orang cinta pasti ngelakuin apa yang dilakuin oleh yang dicinta. Begitu juga kita, gaya rambut kita kan begitu, pakaian kita kan begitu, tutur katanya, celak mata Nabi Muhammad SAW. Dan sayangnya kita tinggal di zaman fitnah yang sunnah Nabi itu rasanya jelek banget nih. Artinya ada orang yang ngelakuin sunnah tapi dalam satu kondisi dinilai negatif, dinilai punya sentimen yang negatif. Itu kan sesuatu yang sangat disayangkan. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Imam Nawawi, yaitu mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Sholawatnya udah banyak, sunnah nabinya banyak yang dikoleksi, artinya banyak diamalkan. 3, cintai dong keluarga Nabi. Jadi sederhananya begini, ente kalau cinta sama istri, cinta sama pasangan, atau cinta sama anak ente, itu cinta kita kepada anak, kepada istri, kepada orang tua, itu kan juga mengharuskan kita mencintai orang yang dia cintai. Kita punya istri, kita punya pasangan, dia cinta banget sama orang tuanya, kan akan sangat sakit hati itu istri kita, sangat kecewa pasangan kita ketika dia tahu kalau kita tuh gedek sama maknya, kita nggak demen bapaknya. Wow, sakit hati. Cinta kita kepada dia itu mengharuskan kita juga cinta orang-orang yang dia cinta, kan begitu. Itu kan logis ya, nggak usah ngukur pakai dalil. Otak kalau emang punya itu kan juga bisa mikir, kan ya. Kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW punya orang-orang dari keluarga beliau yang dia cintai. Beliau cinta orang tuanya, beliau kemudian cinta anak-anaknya, beliau juga cinta cucu-cucunya. Maka akan sangat sakit hati beliau SAW ketika dia tahu bahwa kita gedek sama anak cucunya. Lalu kalau kita ketahuan gedek sama anak cucunya, bagaimana nasib kita di akhirat nanti? Padahal kita di akhirat itu akan diselamatkan oleh amal kita, yang kalau amal kita kurang, kita diselamatin bisa pakai syafaatnya Nabi. Tapi udah kelanjur Nabi Muhammad kagak demen sama kita gara-gara kita dulu di dunia kerjanya caci maki anak cucu Nabi, hina-hina cucu Nabi, fitnah cucu Nabi Muhammad SAW. Nanti di akhirat mau taruh muka di mana depan Nabi Muhammad SAW? Maka kalau ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cintai keluarganya. Kita pun juga sama, kita cinta anak kita, kan begitu. Sedikit luka jatuh kepada anak kita, kita maju paling depan. Ada orang yang melukai orang tua kita, kita pasang badan, berantem jadi, kan begitu. Begitu juga Nabi Muhammad, beliau cinta anaknya, beliau cucunya. Kalaupun kita ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, cintai dong anak cucunya Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Lalu standar keempat, standar yang disebutkan oleh Imam Nawawi Banten dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Madaniyah, untuk standar orang dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah mencintai kaum Ansor. Mencintai kaum Ansor. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, ya cintai juga lah kaum Ansor. Siapakah kaum Ansor? Yakni kaum atau kelompok yang mana mereka berkhidmat untuk menegakkan sunnah Nabi Muhammad dan juga syariat agama Islam. Jadi contoh yang paling gampang, misal orang terdekat berbuat masjid misalnya,
Merbot masjid itu kan orang yang ada di front line untuk menegakkan salah satu sunnah Nabi Muhammad, dan itu juga syariat Islam, yaitu sholat berjamaah. Dia yang nyediain mic, nyalain mic. Kalau nggak ada yang azan, dia yang nyalain azan juga. Dia yang gelar karpet dan seterusnya. Maka sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, cintailah orang-orang yang menghidupi sunnah Nabi Muhammad. Salah satu contohnya itu, ya cukupilah kebutuhannya, termasuk juga para ustadz, guru anak-anak kita yang ngajarin alif bataza. Coba bayangin kalau nggak ada mereka tuh, kalau nggak ada orang-orang kayak guru-guru anak-anak TK, guru alif bataza, apa anak kita tahu ngerti agama? Kan juga susah kan ya. Maka itu sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi, tolong dong mereka, cintai juga mereka. Dengan apa? Penuhi kebutuhannya. Jangan sampai kita lihat ustadz kesusahan, jangan sampai kita lihat ustadz punya utang. Tolongin dong, sebagai kita cinta kepada Nabi Muhammad, tolong juga orang-orang Ansor. Tukang sampah yang ada di sekeliling kita itu kan juga sebagian daripada Ansor, karena beliau menegakkan salah satu bentuk syariat Islam, itu kebersihan. Coba bayangin sehari aja tuh tukang sampah kagak ada di rumah kita, artinya nggak dia kagak dinas, wah sampah numpuk tuh kan. Iya, maka itu sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Cintai kaum Ansor dengan apa? Tolongin kerjaannya biar mudah. Gimana mudah? Buang sampah pada tempatnya. Karena kalau kita buang sampah pada tempatnya, itu kan memudahkan para petugas kebersihan untuk memungut sampah dari tempat yang sudah ada, nggak perlu nyapu-nyapu capek-capek lagi. Masih ada video kelanjutan daripada video ini di series Maulid Nabi Muhammad SAW dalam program channel Ahmad Zarkasi ini. Jika memang dirasa ini video bermanfaat, mohon dukungan untuk subscribe sekaligus menyebarkan video ini ke teman-teman yang lain agar kemanfaatannya lebih meluas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.